Sejak Selasa pagi, warga yang mengungsi akibat gempa bermagnitudo 6,3 di Kabupaten Tojo Una, Sulawesi Tengah sudah mulai kembali pulang ke rumah masing-masing. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah, Saudara, belum ada laporan kerusakan atau korban akibat gempa pada Senin malam kemarin. Ke Labuan, tepatnya di Labuan. Dari video amatir Dinas Sosial, warga yang mengungsi dibantu pulang ke rumah masing-masing. Saat gempa terjadi Senin malam, banyak warga yang panik dan mengungsi ke dataran yang lebih tinggi. Gempa bermagnitudo 6,3, Saudara, mengguncang Kabupaten Tojo Una Senin kemarin. Meski berpusat di lautan, gempa tidak berpotensi tsunami. Walaupun sejumlah warga sudah kembali ke rumah pasca gempa bermagnitudo 6,3 mengguncang Kabupaten Tojo Una Senin malam kemarin, ada juga sejumlah warga yang masih memilih mengungsi di bangunan sekolah. Ada sedikitnya 200 warga mengungsi berada di dua lokasi. Yang pertama ada di Gedung Sekolah Dasar SDN 6 Ratolindo dan rumah warga yang berdampingan dengan gedung sekolah. Ratusan warga berasal dari wilayah pesisir pantai Desa Tetep, Kecamatan Ampana Tetep. Warga yang mengungsi mengaku masih khawatir akan terjadinya gempa susulan. Dari mana kita, Pak? Kondisi terkini pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Tojo Una di Provinsi Sulawesi Tengah, kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan jurnalis Kompas TV Mansyur Tabone. Mansyur, gambarkan situasi terkini pasca gempa bermagnitudo 6,5 yang mengguncang Tojo Una ini pada Senin malam kemarin. Masihkah ada gempa susulan yang dirasakan? Iya, Audrey, hingga hari kedua pasca gempa memang kondisi di Kabupaten Tojo Una sendiri memang sudah berangsur-angsur kondusif dan aktivitas warga sudah mulai kembali normal. Namun terkait adanya gempa susulan itu diakui oleh sebagian besar warga Tojo Una karena hingga hari ini sendiri sudah sedikitnya ada 5 kali gempa susulan meskipun durasinya dan getarannya memang tidak sebesar yang terjadi pada Senin kemarin, Audrey. Meskipun ada gempa susulan mungkin juga tidak sebesar kemarin, ada juga warga yang memilih untuk tidak kembali sementara pulang ke rumah ya? Ya, betul sekali. Warga yang hingga hari ini masih bertahan di pengungsian itu tersebar di beberapa lokasi, ada di beberapa desa juga, meskipun tidak berada posisi di dalam kota semua, tapi mereka masih bertahan karena mereka masih merasakan trauma adanya gempa susulan. Jadi hingga hari ini sedikitnya ada 200 warga yang terdiri dari anak-anak balita, orang tua hingga dewasa dan itu masih terus bertahan di pengungsian di gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang lokasinya jauh dari bibir pantai. Mereka melakukan mengungsi seperti itu karena adanya informasi itu yang bahwa pasca gempa itu akan ada tsunami sehingga mereka berlarian ke wilayah yang ketinggian begitu. Ya, Mansyur, apakah ada laporan untuk korban jiwa maupun luka akibat gempa? Ya, hingga hari ini memang laporan secara detail dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una sendiri mengakui bahwa untuk korban jiwa dan korban luka sendiri hingga hari ini belum ada data resminya karena lokasi sebenarnya pusat gempa yang terdampak besar itu ada di wilayah kepulauan. Nah, lokasi itu sendiri memang terkendala di jaringan internet. Artinya lokasi tersebut jauh dari wilayah perkotaan sehingga untuk akses informasi yang lebih cepat itu terkendala. Dan hingga hari ini belum ada laporan terkait adanya korban jiwa ataupun yang luka berat. Karena yang meninggal, ada pun laporan yang meninggal yang lagi viral di medsos itu
itu meninggal akibat penyakit jantung dan mereka meninggal saat adanya gempa. Begitu, Audrey. Oke, belum ada laporan korban, tapi kami harapkan tidak ada laporan korban jiwa maupun korban luka akibat gempa yang terjadi kemarin malam. Tapi Mansyur, bagaimana pula dengan kondisi bangunan maupun rumah warga terutama yang tinggal di pesisir pantai? Ya, untuk dampak kerusakan sendiri, Audrey, memang itu terjadi di dua lokasi, yaitu tepatnya di Desa Tanjung Pude, Kecamatan Tojo Una. Itu ada satu rumah yang ambruk bagian depannya, sementara ada juga di sekitar Pulau Wakan itu pagar tembok warga yang roboh. Untuk sementara laporan dari BNPB Kabupaten Tojo Una sendiri itu hanya baru dua kerusakan itu yang terdata hingga saat ini. Baik, ada bangunan yang rusak akibat gempa bermagnitudo 6,3, sementara gempa susulan juga masih dirasakan warga di sana. Terima kasih laporan Anda, Mansyur Tabone, melaporkan dari Tojo Una, Sulawesi. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Ini masih terkait dengan gempa yang bermagnitudo 6,3 yang terjadi di Tojo Una, Sulawesi Tengah, membuat warga berhamburan keluar rumah karena panik. Guncangan gempa bahkan terasa hingga Poso. Ya Allah, inilah situasi Tojo Una saat ini. Rekaman video amatir ini dibuat warga sesaat setelah gempa terjadi. Warga yang hendak beristirahat langsung keluar rumah begitu gempa terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebanyakan warga telah bersiap untuk beristirahat saat gempa bermagnitudo 6,3 itu terjadi. Banyak warga yang panik dan menangis. Kerusakan dan korban jiwa akibat gempa belum diketahui. Astagfirullahaladzim. Warga lalu berusaha menuju ke perbukitan karena takut terjadi tsunami. Namun, banyaknya warga yang panik membuat jalan utama kabupaten di Sulawesi Tengah itu macet. Gempa pertama sebelumnya terjadi sekitar pukul 10 pagi yang bermagnitudo 5,9. Guncangan gempa bahkan terasa hingga di Kabupaten Poso, Morowali, dan Kota Palu. Puluhan pasien rawat inap di RSUD Poso harus dievakuasi keluar bangunan. Keluarga pasien didampingi tenaga medis ikut membantu menyelamatkan pasien untuk mencari tempat yang aman. Mereka saling berdesakan karena takut gempa susulan. Selain pasien umum, para pasien penderita COVID-19 yang sedang diisolasi juga berlarian menyelamatkan diri sampai ke halaman rumah sakit. Saya tadinya dari luar beli makanan. Mana saya tadi ini? Bajaga, Pak. Iya, Terasa sekali, Pak, gempanya tadi. kencang. Kencang sekali, Pak, ya. Iya, sementara tempat pusing. Jadi ini masih takut, Pak, naik? Ya jelas. Masih takut, Pak, ya? Kaki ada susulan. Oh, siap. Oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Guncangan yang dirasakan membuat warga berhamburan keluar rumah karena takut terjadi tsunami. Namun, BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa tersebut bermagnitudo 6,3 yang berpusat di kedalaman 10 km. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah mengatakan, hingga Selasa pagi, pihaknya belum menerima laporan kerusakan atau korban jiwa akibat gempa di Kabupaten Tojo Una. Namun, pihaknya tetap waspada jika ada kondisi kedaruratan terjadi. Sekarang itu tidak ada korban jiwa, korban material juga tidak ada, hanya biasalah namanya masyarakat. Itu ada gempa, terus isu tsunami itu akhirnya panik, jadi rame-rame itu naik ke ketinggian. Jadi masyarakat di pesisir itu lari ke ketinggian, tapi alhamdulillah hari ini sudah sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing. Yang tadi malam juga lampu padam semua, hari ini juga sudah hidup kembali. Jadi untuk sementara laporan dari wilayah, kecamatan, dan desa juga itu tidak ada yang berdampak. Petugas dari Polres Touna juga berpatroli pasca gempa sembari mengimbau warga untuk tetap tenang. Gempa bumi sendiri berpusat di Kabupaten Tojo Una dengan kedalaman 10 km. Awalnya gempa diumumkan bermagnitudo 6,5, lalu dimutakhirkan menjadi magnitudo 6,3. Meski berpusat di lautan, gempa tidak berpotensi tsunami. Tim Liputan Kompas TV, Sulawesi Tengah.
Gempa di Tojo Una-Una terasa hingga ke Palu dan informasi paling baru dari sana kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Nirmala Safitri di Palu, Sulawesi Tengah. Nirmala, apakah gempa yang terjadi di Tojo Una-Una ini berdampak hingga ke Palu dan apa dampaknya? Oke, baik Audrey, untuk di Kota Palu sendiri memang getaran gempanya terasa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di situ juga masyarakat atau warga Kota Palu sempat keluar rumah karena getaran gempanya itu terasa cukup kencang, itu sekitar kurang lebih 3 detik. Nah, untuk di Kota Palu sendiri memang tidak terlalu ada dampaknya ya, karena memang jarak dari Kabupaten Tojo Una-Una menuju Kota Palu itu berjarak sekitar 377 km. Itu kalau melalui jalur darat sekitar 8 jam. Namun yang paling terasa selain di Kabupaten Tojo Una-Una itu ialah Kabupaten Poso, kemudian Kabupaten Banggi dan juga Morowali Utara yang merupakan kabupaten terdekat yang berada di kabupaten dari Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, sebenarnya untuk masyarakat Kota Palu sendiri itu menakutkan. Gempa semalam itu merupakan dari sesar Palu Koro, namun ternyata gempa yang semalam itu merupakan sesar lokal yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una yang belum diketahui namanya hingga saat ini. Ya, lalu dari catatan BPBD Sulawesi Tengah, apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk menangani dampak dari gempa yang terjadi, mengingat di sana juga ini masih ada gempa susulan? Baik, untuk dari BPBD Sulawesi Tengah sendiri saat ini masih terus mengumpulkan data terkait seberapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bermagnitudo 6,3 yang terjadi semalam, dan juga pihak BPBD Sulawesi Tengah juga terus siap siaga apabila terjadi gempa yang lebih besar lagi. Mereka akan segera menurunkan timnya untuk melakukan evakuasi dan juga menyelamatkan masyarakat agar menuju ke lokasi yang lebih aman. Gitu, Audrey. Baik, terima kasih laporannya dari Palu, Sulawesi Tengah, ada Nirmala Safitri.